pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Ayo dipimpin oleh salah seorang di antara kalian ya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ibu cek nih, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Rijal kenapa? Terus ada lagi? Ibu kemana? Alfa. Ya udah, mudah-mudahan Rijal yang tadi sakit segera diberi kesembuhan supaya bisa berkumpul dengan kita. Berkumpul dengan kita belajar matematika. Adapun hari ini tujuan kita belajar matematika, kita akan kalian bisa membuat model matematika dari persamaan linear satu variabel. Dan tujuan yang kedua supaya kalian bisa mengaitkan masalah kontekstual ke dalam penyelesaian persamaan linear satu variabel. Tapi sebelum itu ke materi dan tujuan yang akan kita lakukan, Ibu akan mengulang kembali materi pertemuan sebelumnya. Apa sih materi sebelumnya yang kita pelajari? Matematika. Apa? Matematika. Apa itu kalimat matematika? Ada yang mau menjawab? Apa? Kalimat matematika adalah bentuk dari suatu kalimat permasalahan yang dikonversikan dalam bentuk matematika. Betul. Jadi kalimat matematika itu kalimat yang dikonversikan ke dalam bentuk matematika. Contohnya, awas kalau bentuk matematika itu ada pasti tanda ya. Tandanya apa biasanya? Penjumlahan, terus pengurangan, pembagian, dan pembagian. Termasuk kalimat matematika. Untuk menguatkan pelajaran kita hari ini, simak tayangan video berikut ini ya. Kemudian kalimat terbuka yang contohnya X kurang 2 sama dengan 1. Kita belum tahu apakah kalimat ini benar-benar atau salah, tergantung dari nilai X-nya sendiri. Contoh yang kedua adalah X kurang dari 2. Hal ini pun sama. Kita perlu tahu ini merupakan kalimat yang benar atau salah. Selanjutnya, apa itu persamaan linear satu variabel? Persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum dari PLSV yaitu untuk setiap ABC. Nah, kita stop dulu ya. Jadi, kalian sudah melihat tayangan video mengenai bentuk model matematika dari persamaan linear satu variabel. Kalian nanti bisa mengetahui mana Kita mencari nilai merupakan dari variabel. linear satu variabel dan bukan Cara linear satu variabel. Ibu kirimkan video tersebut di ruang kolaborasi media Canva for Education kalian supaya memudahkan kalian untuk mengamati dan menyimak video yang di dalam tayangan yang di depan itu tampilkan. Kalian bisa lihat
dari penayangan video di depan? Ada yang mau bertanya? Ya, boleh berdiri, Fani. Ya, sok berdiri mau bertanya Kak sayang? Ibu izin bertanya, jadi yang dinamakan PLSV itu harus memuat 3 syarat variabel berpangkat 1, variabelnya hanya 1 dan mempunyai tanda sama dengan. Iya, betul Fani. PLSV itu harus bisa memuat 3 syarat. Yang pertama itu mempunyai variabel 1. Variabel tersebut berpangkat 1 dan yang ketiga ada tanda sama dengan. 3 poin itu harus dimiliki oleh suatu PLSV. Kalau hanya 2 berarti bukan PLSV. Ada lagi yang mau bertanya untuk mencari solusi bagaimana ini bisa dikatakan PLSV? Ya, apa? Ibu izin bertanya, jadi kalau mau mengerjakan soal yang berkaitan dengan persamaan masalah sehari-hari harus diselesaikan pemisalan dulu agar nantinya bisa diselesaikan. Ya. Kalau misalkan ada permasalahan kontekstual, kalian harus menyelesaikannya dengan pemisahan terlebih dahulu untuk memudahkan kalian menghitung nanti salah satu yang akan ditanyakan harganya. Jadi kan biasanya kalau permasalahan sehari-hari itu biasanya menanyakan barang dan harga. Nah, barang dan harga tersebut kalian harus memakai pemisahan dulu. Pemisahan dulu itu dengan membuat suatu variabel. Ada lagi sebelum kita ke ini tugas ya, Jess? Yang keras, Jess. Apakah kalimat terbuka termasuk PLSV? Nah, good, Jess. Kalimat terbuka merupakan itu bentuk di dalamnya ada persamaan dan di dalamnya ada variabel. Emang kalimat terbuka merupakan persamaan dengannya satu variabel. Nah, kalian sudah bertanya mengenai PLSV dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, tugas kalian nanti kalian akan membuat suatu model matematika dari suatu permasalahan yang nanti diselesaikan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, permasalahan tersebut nanti kalian tuangkan di dalam media Canva for Education yang sudah kalian integrasikan dengan akun belajar kalian. Kalian sudah integrasikan kan? Ya. Ya kan? Nah, itu nanti kalian tugasnya membuat model matematika dari permasalahan persamaan linear satu variabel. Ya. Ibu akan membagikan LKPD di ruang kolaborasi media Canva for Education di kelompok 1. Awas tanggung jawab masing-masing. Ada yang bagian mencatat jadwal, ada yang bagian untuk membuat media Canva for Education-nya, ada yang membuat ini penyelesaiannya dan supaya tugasnya cepat terselesaikan. Di sini Fanja bagian apa? So bagian media pembuatannya silakan dibuat ya Fanja. Iya, Bu. Ini apa bagian apa? Oh ini. Oh iya. Nah bagiannya infografisnya boleh berbeda ya, template-nya bermacam-macam. Awas penyelesaiannya. Mana penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya diselesaikan. So jangan lupa dihitung dulu, ingat ke dalam model matematika dulu, baru nanti kalian model matematika ke pemisalan langsung nanti diperoleh penyelesaiannya. Bagian apa? Oh ya, ini bagian membuat media Canva-nya, bagian penyelesaiannya, so bagian rancangan penjadwalan buat penyelesaian kelompoknya ya. Ini kelompok Jess mana? Sudah bagian mana? Penjadwalannya mana? Oh ini. Awas ya, jadwalnya sekarang harus sudah selesai. Ibu kasih waktu 15 menit. Untuk apa? Untuk jadwal tanggalnya samakan saja untuk hari ini dan untuk kelompoknya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah selesai nanti rencana kerja kalian
dengan mudah. Nah, awas ini untuk menyusun jadwal, untuk menyusun rencana dan langkah kerja. Lihatkan cover education penyelesaian yang sudah kalian buat dari masalah tadi, ya, masalah yang di LKPD tadi dimunculkan. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kelompok Karina ada yang mau ditanyakan? Udah, itunya apa? Coba lihat Ibu. Untuk penyelesaiannya udah selesai. Awas, jangan lupa ya, kalau untuk model matematika ada permasalahan mengenai soal cerita, harus pemisahan dulu supaya kalian memudahkan untuk mengerjakannya, ya. Terus kalau bisa juga pemisahan itu jangan X dan Y, variabel itu kan ini, ya. Apa? Variabel apa? Berat itu di apa? Ditandai dengan apa? Cirinya? Huruf. Hurufnya apa? Huruf asli. Jadi yang pemisahannya X dan Y saja, ya. Kelompok dia sudah beres, Ibu cek dulu, lihat, coba. Ingat ya, penyelesaiannya harus jangan pemisahannya X dan Y saja ya. Ibu coba. Awas ya, permasalahannya itu kalian harus baca jelas-jelas. Dari masalah yang biasa kalian temui kalau pas hari raya Idul Fitri itu. Ini udah nih, kelompok ini udah mengumpulkan nih. Dia sok mau mencoba kelompok 1. Iya. Oh ini udah pada semua. Dulu Tia, Ibu lihat dulu hasilnya. Kelompok 1 Tia, Putri, Rijal, sama Hardiansa. Oh ini. Sok coba Tia di depan presentasikan, pengen melihat. Yang merasa sayang, boleh sambil pegang HP juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita udah menyelesaikan penyelesaian dari masalah yang Ibu berikan. Penyelesaiannya adalah 1 kaleng kue nastar sama dengan X dan 1 kaleng kue keju sama dengan Y. X sama dengan 2Y karena PLSP, maka Y sama dengan 1/2X sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan 80.000. Substitusi Y, 3X ditambah 2 dalam kurung 1/2X sama dengan 80.000. 3X ditambah X sama dengan 80.000. 4X sama dengan 80.000. X sama dengan 80.000 per 4. X sama dengan 20.000. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 2X ditambah 3 dalam kurung 1/2X sama dengan 2X ditambah 3/2X sama dengan 7/2X. 7/2X sama dengan 7/2 kali 20.000 sama dengan 70.000. Jadi kesimpulannya, harga 1 kaleng kue itu adalah Rp10.000. Harga 1 kaleng kue nastar adalah Rp20.000. Harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah Rp40.000. 3 kali Rp10.000 alias Rp70.000. Jadi uang yang harus dibayar dia adalah Rp70.000. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari presentasi kelompok Tia? Ada? Untuk pemisahannya
penyelesaian satu kaleng kue nastar sama dengan X. Satu kaleng kue Saya dari kelompok berapa? Saya dari kelompok satu yang diketuai oleh Fani dan beranggotakan Marsha Putri Prahira, Panjang RST Devon, dan Cindy Bermana. Penyelesaian satu kaleng kue nastar sama dengan X. Satu kaleng kue keju sama dengan Y. X sama dengan 2Y karena PLSP, maka Y sama dengan 1/2X. X sama dengan 3X tambah 2Y sama dengan 80.000. Substitusi Y 3X tambah 2 kurung 1/2 sama dengan 80.000. 3X tambah X sama dengan 80.000. 4X sama dengan 80.000. X 80 per 4. X sama dengan 20.000. Jadi 2X tambah 3Y sama dengan 2X. Tambah 3 sama dengan 1/2X. Sama dengan 2X tambah 3/2X. Sama dengan 7/2X. Sama dengan 7/2X. 7/2X. X 20.000. Jadinya 70.000. Kesimpulannya, harga satu kaleng keju adalah 10.000, harga satu kaleng kue nastar adalah 20.000, harga 2 kaleng kue nastar dan 3 kaleng kue keju adalah 2 kali 20.000 tambah 3 kali 10.000 sama dengan 70.000. Jadi uang yang harus dibayarkan Nadia Untuk tampilan di media Canva for Education-nya sudah bisa kalian menuangkannya dari mulai proses masalah yang sudah Ibu tampilkan di LKPD kalian yang tadi Ibu share. Terus yang kedua, bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan model matematika dan dikaitkan dengan penyelesaian ke dalam persamaan nilai satu variabel, dan kalian bisa membuat suatu kesimpulan dari persamaan nilai satu variabel tersebut ya. Nah itu ya, jadi awas untuk lebih kalian nanti mengeksplor kreativitas kalian di dalam media Canva for Education-nya. Dalam penyelesaian kontekstual PLSI kalian harus memakai berbagai macam variabel dengan X dan Y saja. Itu cukup evaluasi dari Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan mengenai tadi presentasi yang sudah dibawakan oleh teman-teman kalian? Alhamdulillah tugas kalian sudah selesai. Dari kalian membuat media Canva for Education-nya sampai ke kesimpulan suatu permasalahan PLSI ya. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kelompok 1 sampai kelompok 5, jadi kalian sudah tahu ya bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel dalam permasalahan sehari-hari. Kalian pasti kan menemukan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan persamaan linear satu variabel kan? Tidak kejadian di kalau pas hari raya Lebaran saja. Kalian kalau pergi ke kantin dengan adanya transaksi itu kalian sudah bisa membuat suatu persamaan linear satu variabel. Bisa nanti kalian buat bagaimana model matematikanya dan bagaimana cara penyelesaiannya. Dan kamu bisa buat dan dituangkan dalam media Canva for Education. Manfaatkan akun belajar kalian untuk media Canva for Education. Nah sekarang kita refleksikan bagaimana pembelajaran hari ini kalian membuat media Canva for Education dengan PLSI. Coba dari kelompok 1 Fani, gimana perasaannya? Bagaimana perasaan Fani membuat media Canva for Education di PLSI-nya? Perasaan? Iya, yang kerasa ya? senang. Terus? Mudah. Kelompok 3, perasaannya bagaimana setelah belajar mengenai PLSI yang dituangkan di dalam media Canva for
education-nya? Seru. Kelompok Syahla apa? Bagaimana perasaan Syahla? Seru. Terus ada lagi? Kelompok Jessica? Ya. Ibu berikan soal evaluasi yang nanti supaya kalian menguatkan untuk proses pembelajaran mengenai model matematika dan cara penyelesaiannya. Soal evaluasi ini nanti Bu udah share di ruang kolaborasi media Canva for Education kalian dan boleh dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Untuk sekarang Ibu akan materi selanjutnya untuk nanti kita akan belajar mengenai PTLSP yaitu pertidaksamaan linier satu variabel. Terima kasih untuk hari ini. Pembelajaran hari ini selesai. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin ada yang memimpin doa untuk pembelajaran ini selesai. Pimpin dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai.